Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang kayaknya relate banget ya buat kita semua. Hidup itu nggak selamanya bisa kita pahami, tapi anehnya kita tetap dituntut untuk terus jalan. Pernah nggak sih Anda ada di posisi itu? Di mana rasanya kita tuh harus terus melangkah, padahal di dalam hati, di kepala, penuh banget sama pertanyaan. Bingung, tapi harus tetap maju. Nah, perasaan inilah yang bakal jadi pusat obrolan kita. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Judulnya, Hidup Tak Selalu Paham. Ini tentang gimana caranya kita menavigasi perjalanan hidup yang seringkali terasa, ya kayak jalan tanpa peta yang jelas gitu. Ini nih intinya. Kita sering banget kan nyari-nyari jawaban, pengen ngerti semuanya dulu. Tapi ternyata yang paling diminta sama kehidupan dari kita itu bukan pemahaman, tapi sesuatu yang lebih dasar. Keberanian. Keberanian buat ngambil satu langkah lagi, bahkan waktu semua kelihatan abu-abu. Nah, disinilah bentrokannya. Di satu sisi ada sifat alami kita yang pengennya tahu semua. Kenapa ini terjadi, kita mau kemana, nanti hasilnya gimana. Pengennya semua terencana. Tapi di sisi lain, realitanya hidup tuh sering kasih kita kejutan. Peristiwa yang datang tanpa permisi dan kita dipaksa bikin keputusan padahal informasinya nggak lengkap. Disitulah dilemanya mulai terasa. Yuk kita lanjut. Sekarang kita lihat kenapa kebingungan itu sebenarnya bukan alasan buat berhenti. Malah sebaliknya, kekuatan itu seringkali kita temukan justru di dalam hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Rasa bingung itu nggak selalu datang dalam bentuk krisis yang besar loh. Seringnya dia itu nyelip di keseharian kita. Kayak rasa capek ngejalanin rutinitas yang gitu-gitu aja, beban tanggung jawab yang rasanya makin hari makin berat, atau harapan yang ternyata jauh dari kenyataan. Bahkan kadang cuma rasa gelisah atau ragu yang kita sendiri nggak tahu apa sebabnya. Nah, inilah perang kecil kita setiap hari. Dan di tengah semua perasaan itu, ada satu hal yang cuek aja, nggak peduli sama sekali sama kebingungan kita. Waktu. Jarum jam itu terus muter, 24/7, nggak pernah berhenti. Hidup itu nggak nungguin kita sampai siap atau sampai paham, dia jalan terus. Di sini nih titik baliknya. Kita bakal bahas soal gimana caranya kita bisa memilih untuk terus jalan tanpa harus nunggu semuanya jelas dulu. Ini soal menempatkan komitmen di atas pemahaman. Jadi, pelajaran paling pentingnya tuh ini. Kita sering mikir, nanti aja deh geraknya, nunggu ngerti dulu. Padahal kenyataannya justru kebalik. Terus bergerak itulah syaratnya supaya suatu saat nanti kita bisa paham. Kutipan ini benar-benar kena banget. Langkah maju itu seringkali lahir karena kita harus, bukan karena kita udah yakin 100%. Ini adalah bentuk kekuatan yang muncul karena kita berkomitmen untuk nggak nyerah meskipun hati belum sepenuhnya tenang. Jadi ada dua pilihan respons kan? Pertama, kita maksa harus paham dulu semuanya sebelum melangkah. Resikonya, kita malah jadi overthinking dan nggak kemana-mana. Pilihan kedua, kita bersedia jalan sambil belajar. Hasilnya, kita cenderung jadi lebih fleksibel, lebih bisa menyesuaikan diri, dan malah membuka pintu untuk pemahaman-pemahaman baru di tengah jalan. Sekarang, coba kita lihat dari sisi lain. Sisi positifnya. Gimana justru dari ketidakpastian inilah karakter kita dibentuk. Dan bagaimana kita justru bisa tumbuh di tengah kabut yang paling tebal sekalipun. Ini ada hubungan sebab akibat yang kuat banget loh. Kesabaran yang sejati itu lahirnya bukan dari situasi yang gampang, tapi dari penantian yang nggak pasti. Keikhlasan itu muncul saat kita akhirnya menerima kalau nggak semua hal bisa kita kontrol. Dan kedewasaan berpikir, nah itu adalah buah dari perjalanan panjang kita melewati kebingungan. Jadi, mungkin kita perlu sedikit mengubah cara pandang kita soal ujian hidup. Ini bukan soal seberapa pintar kita atau seberapa cepat kita bisa lari. Ini adalah ujian buat kualitas yang lebih dalam. Ujian keteguhan, bukan kecerdasan. Ujian kesabaran, bukan kecepatan. Dan ujian kepercayaan pada proses, bukan sekedar logika. Kita sampai di bagian terakhir nih, dan ini maknanya dalam banget. Bahwa makna itu seringkali baru kita temukan di dalam perjalanan itu sendiri. Seringnya justru saat kita menengok ke belakang. Ini kayaknya hukum alam ya. Kita nggak bisa paham pelajaran dari sebuah gunung cuma dengan berdiri di bawahnya. Kita harus mendakinya dulu, ngerasain capeknya, dan baru dari puncak atau bahkan setelah turun, kita bisa lihat keindahan dan makna dari seluruh perjalanan itu. Nah, inilah arti pengalaman yang sebenarnya. Dia itu kayak guru yang ngasih maknanya belakangan kalau kita udah lihat ke belakang. Setiap luka yang kita alami, itu ngajarin kita buat lebih hati-hati. Setiap kegagalan, itu numbuhin kerendahan hati. Dan setiap proses panjang yang kita lewati,
itu ngebentuk ketangguhan. Jadi, kalau kita kumpulin semua, unsur-unsur yang bikin hidup bermakna di tengah ketidakpastian, itu ternyata bukan jawaban, tapi keberanian buat memulai, kemauan menghargai proses, konsistensi buat terus jalan, dan kesabaran buat bertahan. Pada akhirnya, ya, ini kesimpulannya. Fokusnya itu bukan di garis finish, bukan seberapa cepat kita dapat jawaban, tapi fokusnya adalah pada seberapa konsisten kita menjaga langkah kita setiap hari, sekecil apapun langkah itu. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dengan semua kebingungan dan ketidakpastian yang mungkin lagi Anda rasakan sekarang, langkah kecil apa yang tetap bisa Anda ambil hari ini? Karena justru di dalam langkah itulah, bukan di dalam jawaban, makna hidup Anda perlahan-lahan akan terbentuk.